Halo Sobat Nugas, balik lagi sama aku di channel Berisik, Belajar Asik with Risa Aulia Putri. Dalam episode kali ini, aku mau ajak kalian untuk belajar bareng tentang New Media Sociality. Tentu tepatnya lebih ke netrografi. Udah tahu belum sih, netrografi itu apa sih? Netrografi dengan etnografi itu beda atau sama ya? Atau kalian belum tahu etnografi itu apa? Penasaran tentang netrografi atau etnografi itu? Yuk, simak video ini sampai akhir. Oke, kita langsung masuk ke materinya aja nggak sih? Tentang netrografi, etnografi dalam pendekatan kualitatif dalam memahami percakapan di media sosial. Sebelum memasuki lebih jauh, kita harus membahas apa sih itu netnografi? Netnografi merupakan salah satu metode riset sosial yang muncul di era internet. Meskipun dapat dikatakan sebagai metode riset digital, netnografi bukan metode riset yang sama sekali baru, melainkan adaptasi dari metode etnografi yang diterapkan dalam konteks digital. Istilah netnografi ini sering digunakan pertama kali oleh Robert Kojinas. Dan itu adalah foto dari Robert Kojinas. Dia beranggapan bahwa netrografi merupakan bentuk penelitian kualitatif yang berusaha memahami pengalaman budaya yang meliputi dan tercermin dalam jejak, jaringan, praktik, dan sistem kerja online. Jejak online dapat berupa tekstural, grafik, fotografi, audiovisual, dan masih banyak lagi. Dia juga beranggapan bahwa netrografi mempunyai 3 elemen dasar. Yang pertama dari penyelidikan, interaksi, dan pendalaman. Ada pula bentuk-bentuk netrografi. Yang pertama ada komentar, postingan di media sosial, jejak edit di halaman Wikipedia, ada pencarian di mesin Google, mobilitas, hyperlink, blog, komentar, bahkan rating di situs belanja online. Banyak bentuk-bentuk netrografi yang kita alami baru-baru ini. Tapi kita baru sadar, ternyata itu adalah netnografi. Apa sih itu netnografi? Apa yang menjadi pembeda dengan metode lain? Jadi sebenarnya netrografi ini adalah etnografi yang dibubuhi atau ditambah dengan internet, baik online ataupun virtual. Tapi apakah semua penelitian di dunia virtual ini menggunakan jejak online, jejak digital, bisa disebut sebagai netnografi? Sebenarnya, apa perbedaan antara netnografi dengan etnografi digital? Apa sih bedanya netnografi dengan etnografi digital? Dan istilah-istilah ini sering dicampur adukan ataupun disamaratakan oleh beberapa ahli. Banyak yang beranggapan bahwa etnografi digital dengan netnografi ini sebenarnya sama. Dia punya maksud dan arti yang sama. Ada juga yang bilang bahwa, oh, mereka itu beda loh. Dan ada juga yang punya istilah-istilah baru untuk menggambarkan netnografi dengan etnografi virtual. Dan ini adalah beberapa istilah yang saya temukan untuk menggambarkan netrografi dengan etnografi virtual. Ada netrografi, ada cyber etnografi, ada digital etnografi, ada digital antropologi, online etnografi, dan sebenarnya masih banyak lagi. Untuk netnografi dan cyber etnografi itu punya maksud yang sama, yaitu etnografi tentang atau untuk dunia digital, lebih khusus internet atau virtual. Sedangkan untuk digital etnografi dan digital antropologi adalah etnografi melalui dunia digital. Bagaimana peneliti menggunakan teknologi digital dalam melakukan penelitian. Etnografi untuk menyelidiki interaksi manusia dengan dunia digital. Dan untuk cyberblock, etnografi dengan etnografi digital itu hampir mirip-mirip dan punya beberapa perbedaan sedikit. Salah satunya mengenai dunia digitalnya yang jelas berbeda. Selanjutnya ada netnografi dengan etnografi digital. Etnografi digital secara sederhananya itu bisa didefinisikan sebagai penggunaan alat digital, baik fotografi, video, internet, dalam etnografi. Dan bisa diartikan juga sebagai metode yang dipakai untuk menyelidiki relasi manusia dengan dunia digital.
baik penggunaan digital ataupun oleh suatu komunitas. Etnografi digital berkembang seiring dengan pemikiran postmodernisme tahun 1980-an. Etnografi adalah proses konstruksi dari peneliti. Bahkan James Clifford mengatakan bahwa etnografi ini adalah karangan fiksi yang nyata. Etnografi digital juga punya keterbatasan dalam menggambarkan komunitas yang diteliti secara keseluruhan. Etnografer juga punya aspek tertentu, pilihan subjektif bagi para peneliti. Selanjutnya ada Ping 2013 yang mengatakan etnografi digital ini sebenarnya berkembang sejak tahun 1980. Dan benar, sesuai apa yang dikatakan oleh James Clifford di atas. Penelitian menggunakan cara klasik untuk mencatat apa yang dilihat dan dirasakan di lapangan dalam buku catatan dengan cara alamiah dengan tidak mengganggu narasumber. Selanjutnya, Ping juga bicara soal etnografi digital. Dia mengatakan, direct and sustained contact with human agents, within the context of their daily life and culture. Etnografi digital ini pada dasarnya adalah metode etnografi, adanya kontak dan keterlibatan langsung mengenai bagaimana hubungan manusia dengan digital, misalnya dalam penggunaan perangkat digital, praktek pemakaian digital sehari-hari, dan sebagainya. Dan etnografi dan etnografi digital ini punya arti yang sama, punya maksud dan tujuan yang sama. Yang menjadi pembeda di sini terletak pada objek yang diteliti. Karena etnografi digital ini lebih berfokus dan lebih meneliti tentang dunia online-nya. Etnografi digital ini merujuk pada metode yang dipakai untuk menggambarkan hubungan manusia dengan dunia digital. Dunia digital merujuk pada perangkat yang menggunakan bilangan biner yang hanya terdiri oleh dua komponen, satu atau dua komponen. Ada pula netrografi, analisis isi dalam konteks analisis. Netrografi ini menggunakan jejak online. Netrografi memanfaatkan data tersebut untuk memahami budaya dari media online. Serupa dengan analisis isi di mana peneliti juga memanfaatkan bahan yang sama. Yang membedakan, netrografi ini menggunakan jejak online digital. Tidak hanya untuk mengetahui isi, tapi juga tentang budayanya. Netrografi juga membutuhkan partisipasi dan keterlibatan para peneliti informannya. Jadi netrografi ini dia memakai jejak-jejak digital dari para pengguna internet, lalu memanfaatkan data-data tersebut untuk bukan mencari isi, tapi untuk menentukan budaya, untuk menganalisis budaya apa yang sedang terjadi di media online. Lalu ada pula etnografi dalam etnografi virtual. Sebenarnya ada banyak keragaman mengenai etnografi di internet. Metode etnografi di dunia virtual adalah bidang yang masih berkembang di kalangan para ahli dan belum ada kesepakatan. Ada dua hal. Yang pertama, etnografi of dan etnografi for. Etnografi of ini adalah etnografi mengenai tentang kehidupan dan di dunia internet. Lalu untuk etnografi for adalah etnografi untuk internet. Ini adalah bentuk etnografi of dan etnografi for. Etnografi of di sini percaya bahwa dunia internet itu punya site-site, sama dengan site dalam komunitas nyata. Ada orang-orang yang berinteraksi dengan orang lain. Dan untuk etnografi for, site di dunia internet virtual itu tidak sama dengan site pada dunia nyata. Jadi jelas antara kedua ini punya perbedaan. Selanjutnya ada netrografi versus etnografi dunia virtual. Etnografi dunia virtual ini pada dasarnya adalah penerapan prinsip etnografi ke dalam studi dunia virtual. Oleh Paul Sturff, dia percaya bahwa etnografi ini bisa diterapkan secara ketat dalam dunia virtual. Menurut Belstorff, etnografi dunia digital ini hanya bisa dilakukan jika setidaknya 3 syarat tersebut terpenuhi.
yaitu syarat immersion, embodied, dan holistic. Ketiga syarat ini jika peneliti tidak melakukannya tidak bisa diterapkan dalam etnografi virtual. Pendeknya, prinsip printing etnografi tidak bisa dihilangkan, meski dunia yang diteliti adalah virtual. Selanjutnya, ada etnografi klasik. Etnografi klasik ini milik Bronislaw dan Malinowski. Di sini dia beranggapan bahwa etnografi klasik ini adalah cara terbaik untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang sebuah komunitas atau budaya. Peneliti ini terjun langsung berinteraksi di kehidupan nyata di antara penduduk pribumi untuk mempelajari adat istiadat mereka, keyakinan, proses sosial, dan hari mereka. Jadi di dalam etnografi klasik ini, si milik Bronislaw Malinowski dan yang Bronislaw ini yang baju putih di sini. Dia untuk meneliti etnografi klasik sendiri, untuk menerapkan etnografi klasik sendiri, dia terjun langsung ke masyarakat pribumi untuk mengetahui budayanya secara langsung, keyakinan, adat istiadat, dan masih banyak lagi. Di sini ciri-ciri etnografi klasik itu ada 3 hal. Yang pertama, memusatkan perhatian pada komunitas yang sedang diteliti, baik kelompok budaya yang sama. Adanya immersion, bahkan adanya pengamatan langsung. Lalu ada juga prinsip dasar etnografi. Yang pertama, ada mempelajari budaya, ada pula menggunakan jejak digital, ada pula interaksi dan partisipasi, dan immersive engagement. Di dalam etnografi dan etnografi, di sini juga punya perbedaan yang jelas, seperti di tabel yang saya jelaskan di atas. Selanjutnya ada tahapan penelitian etnografi. Yang pertama, ada initiation. Ada investigation, interaction, immersion, interrogation, ada incantation. Baik. Di sini invitation adalah menentukan tujuan penelitian, fenomena atau online site apa yang ingin diteliti. Sedangkan di bawahnya ada investigation. Di dalam investigasi ini kita memfokuskan pada data jejak online. Apa sih yang diteliti? Di sini peneliti bisa memanfaatkan software atau mesin pencarian. Selanjutnya ada immersion. Immersion di sini adalah menceburkan diri dengan data yang diteliti. Peneliti harus sensitif terhadap teks dan data yang sedang diteliti menggunakan immersion journal. Selanjutnya ada interaction. Interaction di sini adalah memahami data yang diteliti dan melakukan interaksi untuk memahami data tersebut. Selanjutnya ada integration. Di sini integration adalah menggabungkan berbagai data yang diperoleh untuk memahami budaya, objek yang diteliti. Selanjutnya ada incarnation. Di sini peneliti mengkomunikasikan hasil penelitian kepada halayak dengan berbagai format laporan penelitian. Selanjutnya, di situ ada investigation, ada penjelasan lebih detail terkait tahapan-tahapan penelitian etnografi. Di sini ada investigation dalam memilih dan menyeleksi data. Dalam investigation ini terdapat 5 hal yang harus kita jalani. Yang pertama ada simplifying, ada searching, ada scout, select, hingga save. Selanjutnya ada interaksi dalam pengumpulan data. Kita mengumpulkan data-data yang ada arsip, kolaborasi, hingga diproduksi. Selanjutnya ada partisipasi dan keterlibatan. Berapa banyak sih orang yang terlibat dalam penelitian ini? Siapa saja yang terlibat dalam penelitian ini? Dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada immersing. Di sini immersing merujuk pada meninjau, mencatat, meneliti, hingga merefleksi. Baik, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih banyak.
Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang aku berikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan nyata. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin itu aja. See you next video. Bye-bye.